Soal nomor 17, integral cos 3x dikurangi 2 dx. Kita punya rumus anti turunan untuk cos dan sin. Karena turunan dari sin adalah cos, maka integral cos u du sama dengan sin u tambah c. Dan karena turunan dari cos adalah negatif sin, maka integral sin u du sama dengan negatif cos u tambah c. D3x dikurangi 2 sama dengan 3dx. Ya, dx kita ganti dengan 1/3 d3x dikurangi 2. 1/3 integral cos u du sama dengan 1/3 sin 3x dikurangi 2 tambah c. Soal nomor 18, integral cos akar x per akar x dx. Akar x kita turunkan, d akar x sama dengan 1/2 akar x dx. Kedua ruas dikali 2. 2d akar x sama dengan d per akar x. dx per akar x. dx per akar x kita ganti dengan 2d akar x. 2 kali integral cos u du. Ya, kita gunakan rumus ini. Hasilnya 2 kali sin akar x tambah c. Soal nomor 19, integral sin x pangkat 3 dx. Sin x pangkat 3 sama dengan sin x pangkat 2 kali sin x. Sin x pangkat 2 kita ganti dengan 1 dikurangi cos x pangkat 2. Lalu sin x dx kita ganti dengan negatif d cos x. Karena turunan dari cos x sama dengan negatif sin x. Pengintegralan dipecah. Ya, ini kita pandang sebagai integral du. Yang ini integral u pangkat 2 du. Ya, diperoleh negatif cos x tambah 1/3 cos x pangkat 3 tambah c. Atau 1/3 cos x pangkat 3 dikurangi cos x tambah c. Ini untuk sin x berpangkat ganjil. Kalau sin x-nya berpangkat 2 misalnya, ya kita gunakan identitas sudut rangkap. Ya, sin x kuadrat sama dengan, ya kita ganti dengan 1/2 kali 1 dikurangi cos 2x. Soal nomor 20, integral cos 2x pangkat 2 dx. Kita gunakan rumus atau identitas sudut rangkap. Cos alfa kuadrat sama dengan 1/2 kali cos 2 alfa tambah 1. Ya, jadi cos 2x pangkat 2 kita ganti dengan
1/2 cos 4x tambah 1. Ya, pengintegralannya kita pecah. 1/2 integral cos 4x dx ditambah 1/2 integral dx. Dx kita ganti dengan 1/4 d4x. Ya, 1/8 integral cos u du. Ya, ini hasilnya 1/8 sin 4x, yang ini 1/2x. Ya, jadi 1/8 sin 4x tambah 1/2x tambah c. Soal nomor 21, integral sin x kuadrat kali sin 2x dx. Kita gunakan identitas ini untuk mengubah sin 2x menjadi 2 sin x cos x. Sehingga pengintegralannya menjadi 2 kali sin x pangkat 3 cos x dx. Cos x dx kita ganti dengan d sin x. Kita pandang sebagai integral u pangkat 3 du. Hasilnya 2/4, 1/2 sin x pangkat 4 tambah c. Kalau misalnya fungsi integralnya sin x pangkat 3 kali cos x kuadrat, sin x pangkat 3 kita ubah menjadi sin x kuadrat kali sin x. Ya, sin x dx kita ganti dengan negatif d cos x. Sin x kuadrat kita ganti dengan 1 dikurangi cos x kuadrat. Ya, dipecah menjadi 2 pengintegralan. Ya, lalu kita pandang sebagai integral u pangkat 4 du dikurangi integral u pangkat 2 du. Ini kalau diintegralkan hasilnya 1/5 cos x pangkat 5 dikurangi 1/3 cos x pangkat 3 tambah c. Soal nomor 22, integral 8 kali sin x kuadrat kali cos x kuadrat dx. Fungsi integralnya kita ubah. Ya, 2 kali 4 sin x kuadrat kali cos x kuadrat. Ya, ini. Lalu 2 sin x cos x kita ganti dengan sin 2x sehingga menjadi 2 sin 2x kuadrat. Lalu kita gunakan identitas sudut rangkap. Ini sama dengan 1 dikurangi cos 4x. Jadi pengintegralannya integral 1 dikurangi cos 4x dx. Dipecah menjadi 2 pengintegralan. Ya, integral dx dikurangi 1/4 integral cos u du. Ya, hasilnya x dikurangi 1/4 sin 4x tambah c.
Soal nomor 23, integral sin 3x kali cos x dx. Fungsi integralnya perkalian sin dengan cos, sudutnya berbeda. Kita gunakan rumus perkalian sin dan cos. Ya, kita ganti sin 3x kali cos x dengan 1/2 sin 4x ditambah 1/2 sin 2x. Karena integral sin adalah negatif cos, ya jadi hasilnya negatif 1/8 cos 4x ditambah negatif 1/4 cos 2x tambah C. Soal nomor 24, integral x kali sin x dx. Kita gunakan rumus ini, ya, rumus integral parsial. Pengintegralan dipandang sebagai integral U dV. Hasilnya U kali V dikurangi integral V du. Ini tujuannya untuk menyederhanakan pengintegralan. Untuk integral fx kali gx dx misalnya, ya pemisalannya U sama dengan fx dan dv sama dengan gx dx. Du dicari dengan menurunkan fungsi f, ya du sama dengan f aksen x. V dicari dengan mengintegralkan fungsi g. Jadi V sama dengan integral gx dx. Hasilnya, substitusi pada rumus ini, kalau misalnya pada pengintegralan ini diperoleh pengintegralan yang lebih rumit, ya kita ganti pemisalan U sama dengan gx dan dv sama dengan fx dx. Untuk pengintegralan ini, kita misalkan U sama dengan x dan dv sama dengan sin x dx. Du sama dengan dx, V sama dengan integral dari sin x, ya integral sin x dx sama dengan negatif cos x. Ya, kita gunakan rumus ini, U kali V, X kali negatif cos X, ya negatif X cos X, negatif X cos X, dikurangi integral V du. Negatif cos X, integral negatif cos X dx, ya menjadi tambah integral cos X dx. Hasil integral cos X dx sama dengan sin X, ya jadi ini hasilnya negatif X cos X tambah sin X tambah C. Soal nomor 25, integral X kuadrat kali E pangkat X dx. Kita misalkan U sama dengan X kuadrat dan dv sama dengan E pangkat X dx. Dari pemisalan ini, du sama dengan 2x dan V sama dengan, ya integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X. Ya, jadi du sama dengan 2x dx dan V sama dengan E pangkat X. Substitusi pada rumus ini,
U kali V, ya X kuadrat kali E pangkat X, dikurangi integral V du, ya V du ya 2 kali X E pangkat X dx, ya 2 dikeluarkan. Ini kita cari dengan kembali menggunakan rumus ini. Pemisalannya U sama dengan X dan dV sama dengan E pangkat X dx. Du sama dengan dx dan V sama dengan E pangkat X. Ya, kita gunakan lagi rumus ini. Ya, 2 kali U kali V X kali E pangkat X dikurangi integral V du E pangkat X dx. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X. Jadi hasilnya 2X E pangkat X dikurangi 2 E pangkat X. Ya, kita substitusi di sini. Dikurangi 2X E pangkat X ditambah 2E pangkat X tambah C. Ya, dikeluarkan E pangkat X. E pangkat X kali X kuadrat dikurangi 2X ditambah 2 tambah C. Ya,